Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid As-Sakinah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Doa itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Doa itu berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa ini saat beliau meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah agar amalnya diterima, justru Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi membaca doa sebelum salam ketika sholat subuh, sebelum salam dibaca sebelum salam ketika sholat
subuh di rakaat yang terakhir, dan Nabi juga membacanya setelah sholat subuh. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata masih meminta agar doanya atau agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Maka seyogyanya kita selalu meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini saya akan melanjutkan materi pada bulan yang lalu. Saya belum menyentuh kitab yang akan kita bahas secara rutin, yaitu kitab Mada Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wa mada yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah. Saya belum menyentuh kitab tersebut. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu bersama Nabi di surga, bersama sang utusan di surga Allah Azza wa Jalla. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan yang lalu, dari beberapa amalan, dari sekian amalan, yaitu agar kita nanti di akhirat bersama Nabi di surga, maka saya sudah menyampaikan dua amalan. Amalan yang pertama adalah ittiba muttaba'atur Rasul, mengikuti, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang pertama yang kami sampaikan pada bulan yang lalu. Amalan yang kedua, nah berhentinya di sini, berhentinya. Amalan yang kedua adalah yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang waktu itu kami sampaikan, ketika Nabi keluar dari Masjid Nabawi, maka Nabi dihadap oleh seseorang laki-laki. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Kapan kiamat itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau justru balik bertanya. Nabi tidak menjawab, malah Nabi bertanya kepada orang tersebut, wa ma'adatta lis-sa'a, apa yang sudah kau persiapkan ketika kiamat itu datang? Seakan-akan Nabi mengatakan, seakan-akan kau tidak usah tanya kapan kiamat itu terjadi, karena kiamat itu yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, bekal apa, persiapan apa yang sudah engkau persiapkan kalau kiamat itu datang? Itu pertanyaan Nabi. Maka orang ini menunduk. Lalu kemudian orang ini mengatakan, tidak banyak amalan yang aku persiapkan, tetapi walakinni hubballahi wa rasuli, aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kami sampaikan panjang lebar tentang ciri-ciri orang-orang yang mencintai Nabi.
Kan mencintai Nabi bukan sekadar klaim, pengakuan tanpa pembuktian. Mencintai Nabi itu harus ada pembuktian. Nah, salah satu pembuktiannya selain rela berkorban, selain menyebut nama beliau, membaca sholawat, selain macam-macam, salah satunya adalah mencintai apa yang Nabi cintai, ya, menyukai apa yang Nabi sukai, dan ikut membenci apa yang Nabi benci. Itulah tandanya orang cinta. Kita mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kalau mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kita mencintai apa yang Nabi cintai. Kita ikut membenci apa yang Nabi benci. Sehingga waktu itu kami berikan kitab referensinya, yaitu kitab yang akan kita bahas nantinya secara rutin setelah materi ini tuntas, yaitu kitab yang insya Allah beberapa bapak-bapak sudah pada pegang kitabnya, apa yang dicintai dan dibenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita akan lanjutkan amalan yang nomor 3, bersama Nabi di surga. Amalan yang ketiga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan amalan yang nomor 3, maka tentunya saya ingin sedikit memberikan penekanan dari materi kita. Apakah dia? Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat itu cuma ada 4 saja. Saya ulang, hakikat pertemuan dan perpisahan manusia dunia dan di akhirat itu cuma 4 golongan manusia saja. 4 golongan manusia. Apakah dia? 1, golongan pertama. Ada orang itu yang golongan pertama nih, di dunia ketemu, di akhirat gak ketemu. Di dunia mereka memadu kasih, mereka saling berkasih sayang, tapi di akhirat mereka tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu siapa kelompok yang pertama ini? Orang kafir. Orang kafir itu di dunia mereka saling berkasih sayang. Lihat orang kafir. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, acara mereka macam-macam. Mulai dari Valentine Days, hari kasih sayang, Thanksgiving, mulai macam-macam acaranya. Mereka saling mencintai satu sama lain. Tapi di akhirat, ngeri Bapak Ibu. Saya tunjukkan dalilnya. Di akhirat mereka centang perenang, bahkan saling menghujat, bahkan mereka dijadikan sebagai tebusan supaya mereka keluar dari neraka. Yuk kita dengarkan ayatnya. Itulah orang kafir. Di dunia mereka ketemu, di akhirat nggak ketemu. Allah berfirman, suratnya surat yang nomor 70 Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij Bapak Ibu, ayatnya adalah ayat yang ke surat yang ke 70. Ayatnya adalah ayat 11 sampai 15. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla. Silakan terjemahannya. Silakan Pak. Ayat berapa? 11. Sedang mereka saling melihat. Stop. Sedang mereka saling melihat, yaitu satu sama lain. Ketika neraka sudah ada di hadapannya, lalu apa yang terjadi? Silakan. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Loh, jelas. Orang kafir mengatakan, ya Allah, masukkan anak-anakku ke neraka
supaya aku keluar dari neraka ini. Kurang ajar. Ketika di dunia dicintai, dielus-elus, di hari kiamat masukkan mereka ke neraka supaya aku selamat dari neraka. Itu orang kafir. Bukan anaknya dong. Lanjut teruskan. Dan istrinya dan saudaranya. Masukkan pasanganku, bukan istrinya itu artinya. Dan pasanganku dan saudaranya. Masukkan suamiku, masukkan istriku ke neraka. Sak dolor-dolorku masukkan ke neraka, asal aku bisa keluar dari neraka. Itu orang kafir. Nanti di akhirat, di dunia ketemu Thanksgiving, Valentine Days, suka kasih coklat, suka kasih kiriman bunga. Di akhirat dijadikan tebusan, masukkan mereka ke neraka. Terus cukup enggak, orang tuanya masukkan ke neraka. Kita lihat lanjut. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Bapak ibu, masukkan orang tuaku ke neraka agar aku bisa keluar dari neraka ini. Terakhir lanjut. Dan orang-orang di bumi seluruhnya. Itu kalau bahasa Kletek, bahasa tempat saya sepanjang. Kok imut? Masukkan semua orang di dunia ke neraka. Yang penting aku bisa keluar dari neraka. Enak. Iya, seperti itu. Itu orang kafir. Makanya di dunia mereka ketemu, di akhirat mereka nggak ketemu. Lanjut teruskan. Kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Lanjut. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Api yang bergejolak. Jadi mustahil mereka menjadikan tebusan. Oleh karena itu ini kelompok pertama ya. Di dunia ketemu, di akhirat gak ketemu. Adapun kelompok yang kedua, lah ini harapannya kita ini, harapannya sesuai dengan materi kita ini. Ya, apa kelompok yang kedua? Di dunia gak ketemu, tapi di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia gak ketemu, tapi di akhirat dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapakah kelompok yang nomor 2 ini? Kelompok yang nomor 2 ini adalah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kok bisa? Ya, disebutkan di dalam riwayat Muslim bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berziarah kubur, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Nabi mengucapkan assalamu alaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu doa salam. Setelah itu Nabi bersabda, nah ini intinya di sini. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi, aku senang, aku pengen bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku pengen bertemu dengan saudara-saudaraku. Iya. Maka kata para sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan, aku pengen bertemu dengan saudara-saudaraku, mereka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi menjawab, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Artinya, kalian ini sahabatku. Ya, bukan temanku. Kalian ini sahabat-sahabatku. Yang aku maksud, aku kepingin ketemu dengan saudara-saudara kita adalah mereka yang tidak hadir sekarang, mereka yang tidak hidup di zaman ini, tapi mereka hidup nanti di zaman di masa yang akan datang. Berarti yang dimaksud Nabi itu jamaah Masjid As-Sakinah maksudnya. Di sekarang nggak ada, Pak Indro nggak ada. Ya, nanti ya aku ketemu, katanya sahabat, masuk akal pertanyaannya. Ya Rasulullah, faqalu, mereka para sahabat berkata, kaifa ta'rifu
Man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umat Anda sedangkan mereka hidup setelah Anda wafat? Bagaimana Anda bisa kenal mereka? Pertanyaannya masuk akal. Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan perumpamaan. Menarik ini. Apa kata Nabi? Bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki seekor kuda, yang kuda itu bagian kepalanya putih, keningnya, kaki-kakinya berwarna putih, bagian belakangnya juga berwarna putih, yang kuda itu berada di tengah-tengah kerumunan kuda-kuda yang lainnya, yang semuanya berwarna hitam legam. Kira-kira sang pemilik kuda tersebut bisa mengenali kudanya atau tidak? Katanya para sahabat, ya tentu wahai Rasulullah. Karena yang berbeda sendiri cuma satu kuda itu saja. Seperti itulah kata Nabi. Aku mengenali umatku nanti di akhir zaman, yang wajahnya putih bersih bercahaya, tangan-tangannya putih bersih bercahaya, kaki-kakinya putih bersih bercahaya karena bekas air wudhu. Makanya jangan pernah lepas wudhu. Ya, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan saya pernah ada kajian masalah ini. Itu kita ada 14 keadaan kita itu dianjurkan wudhu. 14 keadaan. Saya gak akan sampaikan ya, karena ini nanti tambah melebar materinya. Itu insya Allah pada materi-materi kesempatan yang akan datang saja, insya Allah. Jadi intinya jangan pernah lepas dari air wudhu supaya dikenali. Kembali ke materi tadi. Berarti golongan nomor 2 di dunia tidak ketemu. Kita kan tidak lihat Nabi. Kita kan tidak melihat raut wajah Nabi. Kita tidak mengetahui perawakan Nabi. Tapi nanti di hari kiamat dikumpulkan sama Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Nabi di surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Makanya amalan-amalannya yaitu tadi, kan belum tuntas ini amalannya. Baik, nomor 3, nanti kelompok manusia, pertemuan dan perpisahan dunia akhirat. Yang nomor 3 adalah, lah ini horor ini, sama dengan nomor 1. Kalau nomor 1 dunia ketemu, akhirat gak ketemu, itu orang kafir. Kalau yang nomor 3 ini, di dunia ketemu, di akhirat mereka bertengkar. Bertengkar gara-gara dia ya Allah. Ya saya masuk neraka, masukkan dia ke dalam neraka ya Allah, siksa dia 2 kali lipat ya Allah. Karena dia yang menyebabkan saya menjadi seperti ini. Tolong adabmu turunkan double ya Allah sama dia. Karena dia. Wih, padahal di dunia besti, koncoplek ini. Ya, di dunia ini raket ini ya. Besti sohib, kalau orang sepanjang bilang sohib kental ini, ya seperti itu. Ternyata di akhirat saling menghujat. Lu itu ada dalilnya, ada. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 43, Az-Zukhruf, surat nomor 43. Surat nomor 43 itu surat Az-Zukhruf. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-67. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zukhruf surat nomor 43 ayat 67. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Silakan. Dan teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Ayat 67 ya. Teman-teman akrab saling bermusuhan nanti di hari kiamat satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Ya, makanya berdasarkan ayat ini harus selektif mencari teman. Karena teman itu bawa pengaruh. Sebagaimana Nabi bersabda riwayat Abu Dawud, apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, ya, makanya harus selektif. Sebab kalau tidak selektif mencari teman, nasibnya seperti ini. Ya, teman-teman akrab pada hari itu mereka saling bermusuhan. Bahkan ada ayat yang lain dalam Al-Quran, mereka saling menghujat.
mereka saling menghujat, bahkan mereka mendoakan untuk dihukum, diadab 2 kali lipat. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi intinya adalah dalam hal ini teman bermain, teman media sosial harus selektif. Betapa banyak orang-orang yang nasib akhirnya tragis, su'ul khotimah, tidak masuk surga gara-gara salah mencari teman. Ya, seperti itu. Gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh yang muluk-muluk. Maka jadikan pelajaran gembongnya PKI, yaitu Aidit. Aidit, ya saya sudah sering kali sampaikan bahwasanya dia ini lahir di Belitung. Ayahnya seorang ustadz, kakeknya pendiri sekolah Muhammadiyah. Dia ini lulusan Ponpes Polri, ya, ahli baca Al-Quran, suaranya enak, sering diminta untuk menjadi muadzin. Nah, kok bisa kayak gitu Ustadz? Karena dia punya teman yang punya pemahaman Marxisme, teman bawa pengaruh, sehingga kiblatnya bukan Ka'bah lagi, kiblatnya adalah RRC dan Uni Soviet. Waktu itu masih ada Uni Soviet. Bahkan kitab Al-Quran yang selama ini dihafal dibakar. Nama aslinya Aidit itu Ahmad Aidit. Namanya Ahmad dicoret, diganti D.N.Aidit, DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Bayangkan, Quran diobong, ya, umat Islam disembelih. Kenapa? Salah telekonjol, salah mencari teman. Oleh karena itu ketika dieksekusi di Boyolali, di dekat Sumur Tua, karena dia mengeksekusi para jenderal di dekat Sumur Tua, sekalipun bukan di Boyolali, maka nasibnya juga dieksekusi di dekat Sumur Tua. Dikasih kesempatan tobat, tapi tetap yel-yelnya adalah PKI. Ya disingkat, mantan santri bernasib su'ul khotimah. Siapa? Aidit. Qori lo ini, hafal Quran lo ini, Qori. Hati-hati cari teman majelis taklim seperti ini. Ya, hati-hati. Ya, artinya apa? Ada orang itu, teman itu yang tidak serius ngaji. Jadi kalau di haji dia suka ganggu temannya, terutama ibu-ibu ini biasanya ya. Biasanya. Lagi satu temannya mencatat, teman satunya itu nunjukkan, iki lho Mbak, nduk sopirnya ono gratis ongkir. Ya, ada gratis ongkirnya. Itu ya, mulai ya. Maka ya kayak gini tolong temannya baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengganggu, enggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Itu nomor 3. Nomor 4, kelompok manusia, pertemuan perpisahan dunia akhirat. Yang keempat adalah ini yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan itu nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2, di dunia tidak ketemu, di akhirat ketemu. Kita sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang nomor 4, di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Reuni bareng di surga. Di dunia ketemu, di akhirat dipertemukan di dalam surga. Siapa itu Ustaz? Mereka ini adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tidak menodai iman mereka, sehingga Allah pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di surga. Di surga Allah Azza wa Jalla. Ayo kita dengarkan firman Allah, dalilnya surat nomor 52 At-Tur, surat At-Tur ayatnya 21. Surat 52 ayat 21. At-Tur ayat 21. Allah berfirman, surat 52 ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Baik, silakan. Dan orang-orang yang beriman, Ya, berserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. berarti sama-sama iman ini startnya. Ayahnya beriman, ibunya beriman, orang tuanya beriman ya, anaknya beriman, cucunya beriman. Startnya dengan iman, startnya iman. Lanjut teruskan. Dan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Terus. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka.
Baik, jadi dipertemukan oleh Allah di dalam surga, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Maksudnya apa? Bisa jadi anak keturunannya amalnya beda-beda. Orang tuanya rajin tahajud, anaknya nggak rajin tahajud, tapi suka Senin Kamis. Bisa jadi orang tuanya suka Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, anaknya nggak suka puasa, tapi rajin bersedekah. Amalnya beda-beda, tapi karena startnya iman tauhid, Allah pertemukan. Meskipun beda-beda amalnya beda-beda. Orang tuanya adalah rajin, yaitu misalnya berzikir, rajin membaca Al-Quran, hatam Quran sebulan sekali. Anaknya gak rajin baca Quran, sekedarnya baca Quran, tapi anaknya sering umroh, sering sedekah, sering kasih makan orang-orang miskin, undang anak-anak yatim, yang itu tidak dilakukan oleh orang tuanya. Amalannya beda-beda, tapi tauhidnya sama, imannya sama, tidak ternodai akidahnya. Maka mereka dipertemukan di dalam surga, reuni bareng di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita, di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Baik, tapi kalau di antara anak cucu itu imannya ternodai, ya gak bisa. Ternodai dengan apa, Ustaz? Ternodai dengan khurafat, dengan tahayyul, dengan yaitu kesyirikan, ya, dengan hal-hal yang sifatnya tatoyur, maka gak bisa, menodai, tercoreng. Contohnya Ustaz, bisa kasih contoh, gak usah yang mulu-mulu. Contohnya, kalau masih ada di keluarga kita masih meyakini kupu-kupu masuk itu pertanda akan ada tamu, di sini ternodai sudah. Tangan kiri gatelan terus dari ini, mau dapat rezeki sudah ternodai. Mata kiri cedutan terus, katanya dirasani orang, ternodai sudah. Khurafat, tahayyul, ya, suara tokek, takek suki, takek miskin, wis ternodai. Gak bisa. Harus murni imannya. Gak kenal yang kayak begini-begini. Rumah tusuk sate menghadap pertigaan, rumah kurang hoki, sehingga gak mau punya rumah seperti ini. Ini sudah kena tatoyur, ternodai imannya. Rumah itu kalau ingin bahagia, nyaman, itu adalah yang depannya itu kecil, semakin belakang antong, ya, semakin ke belakang besar. Nah itu oke. Nah, sehingga apapun itu feng shui, hok shui, semuanya khurafat. Kalau masih meyakini, selesai, imannya ternodai, gak bisa kumpul bareng, gak bisa, karena tercoreng imannya. Seperti itu. Kejatuhan cicak pertanda sial, masih ada yang meninggal dan seterusnya. Mendengar suara burung di malam hari, berarti ada tetangga yang meninggal, macam-macam. Maka yang seperti ini, tahayyul, khurafat, tatoyur, harus dijauhkan. Pedagang di pasar, ketika dia pertama kali buka toko, pembeli pertama uangnya mesti diginikan. Rilis. Gak bisa, ternodai, tercoreng, imannya tercoreng, gak bisa. Tawakal kepada Allah. Ya. Termasuk juga keyakinan mau buka toko harus nyiram sisa cucian air beras, yaitu air leri, disiram supaya berkah, rame. Gak bisa. Banyak di masyarakat kita. Termasuk keyakinan, apalagi keyakinan terkait kehamilan wanita. Wanita hamil nyimpan peniti, nyimpan gunting supaya tidak diganggu setan. Gak bisa. Ya, gak diganggu setan, dia tahu. Wanita hamil gak boleh lihat orang jelek. Kalau lihat orang jelek harus pegang perutnya sambil ucapkan amit-amit. Kira-kira kalau dengar orangnya marah atau tidak? Ya marah. Seperti itu. Oh, yang kayak gini. Ini khurafat semuanya. Khurafat. Ya. Wanita hamil tidak boleh membunuh hewan sekalipun membahayakan, karena khawatir nanti pengaruh ke bayinya. Wanita hamil suaminya kalau keluar kamar mandi gak boleh mengalungkan handuk, khawatir kalau bayinya lahir akan kebulet tali pusat. Lahir ada ari-ari, menurut kedokteran itu plasenta, seperti itu. Itu adalah kotoran yang keluar ketika sang jabang bayi keluar. Tapi sebagian orang mengatakan ari-ari itu saudara kembarnya, saudara kandungnya si bayi.
sehingga diperlakukan istimewa, ditaruh di habis dicuci, ditaruh di kendi, ada yang dikasih pensil, ada yang dikasih garam, mau dikerengseng gitu aja ya. Nah, itu ada yang dibuang di lautan. Kenapa? Supaya cara berpikir anaknya itu nanti luas lautan. Ada yang ditanam di depan rumah, dikasih keranjang, dikasih lampu. Kenapa? Supaya nanti kalau anak ini besar selalu ingat sama rumahnya, tidak lupa sama bapak ibunya, tidak lupa sama asal usulnya. Itu kan, ini pemahaman huruf. Ya. Jadi itu adalah kotorannya, cukup dipendem gitu aja. Gak usah diberi lampu tuh kemerdekaan 17 Agustus. Gak usah, biarin aja sudah. Karena ini kotoran yang keluar bersamaan sang bayi. Jadi kembali ke materi kita, imannya harus murni. Tidak ada tercemar yang seperti ini, gak ada yang tercemar. Pakai baju kebalik, oh katanya oleh rezeki. Ya, gigi atas patah harus ditanam ke bawah, gigi bawah patah harus taruh di genteng. Kan gitu katanya ya, supaya tidak hujan celana dalam ditaruh di atas. Ya, macam-macam khurafat, tahayul, banyak masyarakat kita. Masalahnya kita kalau menyampaikan ini dianggap intoleran. Ya, dan macam-macam. Oleh karena itu ya kita doakan saudara-saudara kita yang masih bergelimang dengan khurafat, tahayul, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga mereka diberikan kesempatan taubat oleh Allah sebelum ajalnya. Baik. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya nanti di surga bersama sang utusan. Ya ini kan amalannya. Hari ini kita lanjutkan amalan nomor 3. Apa amalan nomor 3? Supaya bersama Nabi di surga, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnahnya jangan diremehkan. Memperbanyak sholat sunnah. Mana dalilnya? Dalil, saya bacakan dalilnya. Dalilnya adalah riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 489. Saya bacakan ya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawakan untuk beliau air wudhu. Yang membawakan ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Aku bawakan untuk beliau air wudhu untuk keperluan dan untuk wudhu beliau dan untuk keperluan beliau lainnya, gitu ya. Beliau berkata kepadaku, nah Nabi menawarkan kepada Rabi'ah. Apa kata Nabi? Sal, mintalah. Apa yang kau minta dariku? Karena Nabi kan dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Sal, mintalah. Fakultu, aku berkata, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersama engkau wahai Rasul di surga. Bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat bersama engkau di surga. Maka Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Au ghairu dzalik?" Ada lagi permintaanmu yang lain selain itu? Ada lagi? Maka qultu, aku menjawab, "Wadaka." Hanya itu tok wahai Rasul. Yang tak minta itu tok. Aku pengen bersama engkau di surga. Maka Nabi bersabda, nah ini sabdanya di sini. Apa kata Nabi? Fa'ini ala nafsika bikasroti sujud. Kata Nabi, bantulah aku untuk menolong dirimu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud ini bukan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, bukan. Yang dimaksud memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah. Loh, contohnya sholat sunnah itu apa? Banyak, macam-macamnya sholat sunnah. Yang sahih ya, yang sahih berdasarkan dalil yang sahih banyak. Di antaranya adalah sholat sunnah kusuf, sholat sunnah gerhana matahari. Yang kedua, sholat sunnah khusuf, sholat sunnah gerhana bulan. Bedanya kalau matahari tadi kusuf, kalau gerhana bulan khusuf. Ya.
Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu. Yang berikutnya yang keempat, sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Setelah sholat Jumat, itu yang ada. Yang tidak ada itu qobliyah Jumat. Nggak ada. Qobliyah Jumat tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan. Yang ada itu ba'diyah Jumat. Itu boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat. 4 rakaatnya 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, baik. Terus kemudian sholat sunnah istisqa, minta hujan. Tuh. Terus sholat sunnah setelah mimpi buruk ada. Jadi orang setelah mimpi buruk, mimpi yang di dalamnya terdapat permainan syaitan, mimpi yang di dalamnya menakutkan, ya, maka ada sholatnya. Jadi bangun dia sholat 2 rakaat. Jadi Nabi mengajarkan, ini saya urutkan ya, saya urutkan. Orang kalau habis tidur mimpi buruk, dia terbangun kaget karena mimpi buruk, itu yang pertama yang dia lakukan adalah yang pertama meludah ke arah kiri dulu 3 kali, meludah ke arah kiri. Itu aja, nggak pakai kek, nggak pakai, kasihan istri. Bisa terusin ya, meludah ke arah kiri 3 kali. Terus yang kedua baca ta'awud. Ta'awudnya dibaca 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, merubah posisi tidur dari posisi yang sebelumnya. Jadi kalau dia pada waktu mimpi buruk itu miring ke kiri, maka ketika akan melanjutkan tidur miring ke kanan atau terlentang. Ya terserah. Pokoknya berbeda dengan tidur yang sebelumnya. Jadi bukan batanya yang dibalik, bukan. Posisi tidurnya. Orang tua kita dulu kan tidak ajarkan kita batale wali enggak. Oh, salah. Yang betul itu posisi tidur yang dirubah. Itu nomor 3. Yang nomor 4 sholat, ambil air wudhu, sholat. Loh kenapa? Sholatnya niatnya apa? Sholat sunnah setelah mimpi buruk. Terus setelah sholat berdoa, isi doanya bebas. Intinya adalah minta perlindungan kepada Allah agar apa yang dia mimpikan itu tidak terjadi secara realita dalam kehidupan sehari-hari. Intinya seperti itu. Baik. Dan biasanya Bapak Ibu yang pernah saya pelajari yaitu tentang masalah ruqyah. Masalah ruqyah ini ada kaitannya dengan ruqyah. Orang itu kalau sering mimpi buruk, sering menggigau, apa itu menggigau ya? Tindian, geragap, maka jin itu mau ikut kita. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini akan diikuti jin, syaitan ataukah tidak, itu ada dalam ilmu ruqyah. Saya pernah mendapatkan ilmu ini karena saya pernah ikut daurah ruqyah 3 hari di pondok pesantrennya Ustaz Agus Hasan Basori di Mahat Al-Um, Kota Malang. Di situ disebutkan bahwasanya cirinya adalah orang itu kalau mau diikuti jin, tidurnya sering mimpi buruk. Gak tidur siang, gak tidur malam, mesti tidur. Yang kedua, kalau tidur giginya gemerutu, kruk. Itu mau diikuti jin. Ya, protok. Itu mau diikut. Ya, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Jin mau ikut, setan mau masuk. Ya, ada peluang. Makanya dalam hal ini sering-sering membaca zikir pagi, zikir petang, dan doa-doa ruqyah. Kita lanjut. Terus sholat sunnah yang Nabi ajarkan namanya sholat sunnah tauhur. Sholat sunnah setelah wudhu, ba'da wudhu, sholat sunnah tauhur. Terus apa lagi? Sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat. 4 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah duhur 2 rakaat, asar gak pagi. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Jadi totalnya 12 rakaat sehari semalam. Sebab Nabi mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, yang tadi rinciannya sudah tak sebutkan, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat sunnah rawatib. Terus kemudian sholat sunnah ketika masuk rumah, pulang dari safar, masuk rumah sholat sunnah, keluar rumah ketika mau safar sholat dulu 2 rakaat. Sebab Allah akan menjauhkan semua keburukan yang ada di luar. Jadi kalau mau safar ya. Terus ada lagi sholatnya suami istri sebelum jima, sebelum melakukan jima.
Ya, lu itu ada sholatnya Ustaz sebelum melakukan jima. Iya, tapi ini berlaku untuk pengantin baru, bukan untuk pengantin yang lama, apalagi kedaluarsa, bukan ya. Bukan, ini pengantin baru ini, ya, seperti itu. Nah, jadi saya dulu belum melakukan Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, apa ini? Nikah lagi. Ya, bukan solusi itu Ustaz, ya sudah, namanya apa ini sudah terlewat, kita dulu tidak tahu ya tidak berdosa. Toh ini hukumnya juga apa ini bukan wajib, memang betul sunnah Nabi. Cuman karena kita pada waktu itu belum tahu ilmunya, ya nggak apa-apa. Baik, nanti kita tularkan, kita sampaikan ke putra-putra atau putra-putri kita, anak-anak kita yang mau menikah, sampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Terus sholat sunnah Isra, sesaat lagi kita akan lakukan. Sholat sunnah Isra, suruh. Terus sholat sunnah tahajud. Terus sholat sunnah witir. Kemudian sholat sunnah duha, ya duha. Lalu sholat sunnah taubat. Kemudian sholat sunnah istikharah. Kemudian sholat sunnah tarawih. Kemudian sholat sunnah setelah tawaf di belakang makom Ibrahim 2 rakaat yang membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Baik. Jadi itulah sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Saya paling tidak setuju dengan orang yang mendefinisikan sunnah. Sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Saya tidak setuju. Yang benar itu adalah gara-gara kalimat itu sehingga meremehkan sunnah. Alah sunnah ya kan tidak dikerjakan gak apa-apa. Bukan. Yang benar itu adalah sunnah itu kalau dikerjakan mendatangkan pahala, jika ditinggalkan rugi besar. Sehingga dia tidak akan meremehkan amalan-amalan sunnah, termasuk sholat sunnah. Baik, yang nomor 4 sekarang, amalan nomor 4 agar bersama Nabi di surga. Ya, mungkin Bapak Ibu sebelum masuk nomor 4, dalam hati Bapak Ibu bertanya, saya kok mendengar ada sholat sunnah tasbih Ustaz, sholat sunnah hajat. Ya, itu bagaimana Ustaz? Baik, sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah hajat ini adalah 2 macam sholat sunnah yang diperselisihkan oleh para ulama hadisnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Albani mensahihkan, disahihkan. Hadisnya sahih. Syekh Albani loh ya. Tapi ulama yang lainnya Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah jami'an, ya, maka mereka mengatakan dhaif, dalilnya lemah, sehingga para ulama ada yang abstain, diam, ya tidak berkomen. Ada ulama yang mengatakan silakan lakukan seumur hidup sekali aja. Kenapa? Jangan dijadikan habit. Seminggu sekali, setahun sekali, kan? Sekali seumur hidup pernah sekali, untuk menghilangkan perselisihan. Intinya dia pernah gitu aja, dia pernah melakukan, selesai. Jangan tiap Ramadan sholat sunnah tasbih, nah jangan. Ya, jadi sesekali saja, sekali seumur hidup. Ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Adapun yang lainnya itu seperti sholat sunnah alfiyah, sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Ini kok kuat gitu ya. Maka ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Nabi tidak memberikan petunjuk, tidak ada dalil yang sahih. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4, berakhlak mulia. Kalau ingin bersama Nabi di surga, berakhlak mulia. Berakhlak mulia, punya etika, etikus yang baik. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, nomornya 2018, Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi 2018. Saya bacakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqan." Artinya, orang yang paling saya cintai di antara kalian
Dan orang yang paling dekat majelisnya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dan tahukah Bapak Ibu, akhlak yang terbaik itu bagi seorang laki-laki sama istrinya. Sama istri. Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan aku kata Nabi, terbaik untuk istri-istriku, untuk keluarga. Mohon maaf ini, masih banyak suami di luar sana kalau sama temannya itu berakhlak ini. Kalau sama teman-temannya royal, akhlaknya baik, ya. Tapi kalau sama istrinya bakhil, akhlaknya tidak baik. Ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Kalau sama teman-temannya suka mentraktir, royal. Kalau sama istrinya bakhil, pelit, medit. Ya. Jadi istrinya kalau minta, Bang, uang belanja hari ini. Oh ya, kau kalau belanja berapa per hari? Ya sekian Bang. Kalau masakannya misalnya macam-macam, ya sekian cukup. Misalnya ini 70.000, dikasih 70. Besok ditanya, ya, kemarin kau masak habis berapa? 66.000, 4.000-nya pasti. Bakhil. Tapi kalau sama teman-temannya, oh royalnya luar biasa. Contoh lagi, kalau ditelepon sama temannya, Assalamualaikum. Ya mereka beri sehat. Kakak tertawa. Begitu istrinya yang telepon, Assalamualaikum. Lah kok telepon ini lama. Ada suami model begini. Jadi kalau Anda kepingin tahu orang itu punya kelakuan baik atau tidak, gak usah ngurus SKCK ke Polda, gak usah. Tanya sama istrinya, suamimu ini orang baik atau tidak? Kalau istrinya mengatakan jempol 2 suami saya, orangnya akhlaknya baik, luar biasa, budi pekertinya, sama istri sama anak-anaknya, berarti memang betul-betul orang baik. Kenapa? Kalau sama teman dia ketemu seminggu sekali, wajar seperti itu. Lah ini sama istri 24 jam mendampingi kita dan dia berbuat baik, ya ini yang namanya top markotop, ya ini namanya. Kalau sama orang lain dia berbuat baik, wajar, enggak, jarang-jarang ketemu soalnya. Lah ini sama istri sering ketemu dan dia berbuat baik, luar biasa. Makanya yang royal sama istri, jangan yang pelit. Ini katanya ibu-ibu, teruskan Ustaz. Ya. Kenapa? Nabi bersabda, nih perhatikan apa kata Nabi riwayat Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kau berikan untuk di jalan Allah, yang kau gunakan untuk memerdekakan budak, yang kau sodakokan untuk fakir miskin, dan uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjarannya, yang paling gede, uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu, itu paling besar ganjarannya. Yang royal sama istri, jangan beli. Itu laki-laki punya budi pekerti yang baik, akhlak yang terbaik. Ini katanya bapak-bapak, untuk bujuku mau kamera. Ya. Jadilah suami yang terbaik untuk istri dan anak-anak. Karena apa? Karena itu adalah sebaik-baik akhlak, terutama dengan orang tua, termasuk dengan tetangga, dengan teman karib kerabat dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan yaitu sampai di nomor 4 ini aja, berakhlak mulia. Ya karena waktunya sudah masuk suruh, saya masih ada amanah di tempat lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita tetap tegar mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa kita nanti dengan keluarga kita dunia
Nah, Kemudian bagaimana ketika kita dan keluarga kita nanti derajat amal yang beda? Saya pernah dengar bahwa nanti tingkat surganya juga berbeda. Nah. Dipertemukan itu artinya apa, kita sesurga ataukah beda tingkat saling memahami atau bagaimana? nah, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu punya level, tingkat-tingkat. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3710. Ternyata surga itu memiliki 100 tingkatan. Surga itu memiliki 100 level tingkatan. Dan tiap tingkatannya, tingkatan satu ke tingkatan di atasnya, seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun. Satu tingkatan ke tingkatan di atasnya, seperti orang melakukan perjalanan 500 tahun. Baik. Apa betul surga itu ada tingkatannya, derajatnya, levelnya? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 46, ya, ayatnya 19. Surat nomor 46 ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ya silakan. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Loh, jelas sekali. Bagi masing-masing orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Berarti levelnya beda. Ya, pertanyaan beliau, coba ibu-ibu tenang dulu. Ya, tadi jangan dikasih mic soalnya tadi mestinya. Ya, biar tidak ramai. Dikasih mic ramai. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ternyata setiap orang memiliki level yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana tadi disebutkan surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 19. Nah, masalahnya adalah apakah dengan tingkatan yang berbeda-beda ini, apakah mereka bisa bertemu? Tadi dikatakan bisa bertemu. Bertemunya itu bagaimana? Jadi begini, mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tingkatan mereka berbeda-beda. Loh, bagaimana caranya? Caranya adalah disebutkan di dalam hadis, setiap hari Jumat di surga, setiap hari Jumat mereka bertemu satu sama lain dan mereka saling bercengkrama, mereka saling membicarakan kehidupan mereka dulu saat di dunia. Kita dulu di dunia ya, kita dulu itu hadis Nabi mengatakan demikian. Jadi mereka ketemu pada hari Jumat itu, bertemu mereka. Nah, di manakah pertemuannya dan seterusnya? Makanya di surga itu ada pasar. Yang pasar ini tempat bertemunya seluruh ketemu. Ya. Seperti apa teknisnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas disebutkan dalam hadis itu mereka bertemu. Dan ini adalah bentuk daripada kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga meskipun tingkatannya sejauh 500 tahun perjalanan ke level berikutnya, kalau Allah sudah memberikan kemudahan, bisa selalu sering bertemu, bisa. Sekalipun kenikmatannya berbeda-beda tingkatannya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu janji daripada Allah dan Rasulnya, mereka dipertemukan. Teknisnya seperti apa, maka hanya Allah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak, mau tanya saya soal itu, soal sholat sunnah. Katanya itu sholat tasbih dapat bisa membuatkan timbangan. Nah, kalau kita bisa, bolehkah kita kerjakan setiap kita ada kesempatan? Baik, sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ganjarannya ibu sampaikan tadi memperberat timbangan nanti di hari kiamat. Bolehkah kita kerjakan secara rutin, ya, secara kontinu, ya, dibiasakan? Apakah boleh? Tadi sudah saya sampaikan hadis yang berbicara tentang sholat sunnah tasbih, hadisnya diperselisihkan
oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Dan mayoritas ulama mengatakan dhaif, mayoritas ulama. Hanya di antaranya yang mensahihkan itu Syekh Albani rahimahullah. Baik. Maka berdasarkan hal tersebut, jangan jadikan rutin sholat sunat tasbih. Jangan dijadikan rutin. Jangan. Kalau bisa sekali seumur hidup, sekali seumur hidup. Ustadz, saya pengen ya Ustadz itu memperberat. Bu, ada amalan yang lain yang bisa memperberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Pengen tahu apa? Bisa kita lakukan. Apa itu amalannya? Melangkahkan kaki ke masjid. Orang bukan berkendara ya, jalan kaki, melangkahkan kaki ke masjid, maka langkah kakinya itu bisa memperberat timbangan amal kita nanti di yaumul hisab. Selain itu apalagi? Tadi sudah saya singgung, memiliki akhlak yang mulia. Sebab Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, tidak ada satupun yang bisa memperberat timbangan amal seorang hamba kelak di hari kiamat kecuali memiliki budi pekerti, akhlak yang baik. Oh, itu ya. Maka ini menunjukkan banyak kok amalan-amalan yang bisa memperberat hisab kita, timbangan kita di yaumul mizan, yaumul hisab. Jadi terkait sholat sunat tasbih, maka sekali saja seumur hidup itu sudah mewakili. Wallahu a'lam wa bishawab. Begitu Bu ya. Baik. Silakan, ada lagi yang lain? Terakhir, silakan. Ini mengenai Ali Imran nomor 15. Ali Imran 15. Silakan. Bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini, bahwa kita akan mendapatkan bonus istri-istri yang disucikan ya. Iya. Sejak kita kan misalnya kita ingin keluarga kita kan bukan ini, termasuk istri kita. Nah, ini ada bonus. Iya, baik. Iya, baik. Kita dengarkan beliau bertanya tentang surat Ali Imran ayat 15. Di situ terdapat ganjaran pahala yang Allah berikan bagi mereka yang masuk surga, yaitu pasangan-pasangan yang suci. Kita dengarkan dulu ayatnya. Ali Imran ayat 15. Allah berfirman, قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. saya bacakan terjemahannya ya, saya bacakan aja. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mulai dari sini, bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Baik. Bagaimana dengan pasangan kita nanti di akhirat? Jadi begini, untuk laki-laki, setiap laki-laki, Nabi mengatakan laki-laki yang masuk surga, laki-laki penduduk surga, begitu masuk surga, dia mendapatkan 2 pasangan istri dari bidadari surga. Itu sudah jatahnya sudah. Begitu masuk sudah dapat 2. Ini belum ditambah amalan yang lain, belum. Jadi tidak ada nanti di surga laki-laki itu yang monogami, nggak ada. Semua laki-laki poligami semua nanti di surga. Dan itulah yang dibutuhkan oleh laki-laki. Nah, untuk wanita beda. Wanita dapat apa Ustaz? Loh, sesuai tabiatnya. Kalau tabiatnya wanita kan suka dengan perhiasan, kemewahan, pakaian yang indah, istana yang megah, rumah-rumah yang indah, perabotan mewah, pernak-pernik. Itu kan yang diinginkan wanita. Yaitu nanti yang akan Allah berikan. Laki-laki tidak. Laki-laki itu kecenderungannya sama perempuan. Meskipun punya istri ayu cantik, tetap meleres itu yang ini. Itu laki-laki, gak bisa dibohongi.
Itu tapi makanya sama Allah itu yang disiapkan sama Allah. Nah untuk wanita, apa tabiatnya wanita di dunia? Kendaraan mewah, mobil mewah, semuanya glamor. Ya itu yang Allah berikan, emas, berlian, itu dikasihkan semua sama Allah. Nah itu, jadi beda tabiatnya. Nah, jadi setiap lelaki dikasih jatah 2 bidadari. Selain istrinya yang ada di dunia. Selain istrinya yang ada di dunia. Jadi nanti tetap kalau istrinya penghuni surga, ya. Nah kalau misalnya pasangannya itu tidak ada di surga, maka bagaimana? Maka nanti laki-laki ini akan dikawinkan dengan wanita penghuni surga yang pasangannya suaminya ada di neraka. Nah, itu nanti akan dipasangkan. Dan ini semuanya Allah yang mengetahui. Seperti itu. Jadi tidak ada di surga jomblo, itu tidak ada. Jomblowati, jombloan tidak ada. Dan tidak ada yang monogami, semuanya poligami. Seperti itu. Ya, kenapa? Laki. Ya. Kenapa? Latihannya. Saya nggak berani panjang-panjang ya. Kalau tahu ilmunya sama beliaunya saja ya. Baik, latihannya di dunia. Baik, kita jelaskan singkat. Jadi intinya itulah, yaitu keindahan, kemurahan Allah yang Allah berikan. Belum ditambah amalan yang lain seperti orang mati syahid, dia akan dikawinkan dengan 72 bidadari surga. Orang yang mati syahid, syahid perang ya, syahid perang membela agama Allah. Kan ada syahid itu yang tidak perang, tapi matinya mati syahid. Jadi bukan syahid dunia, ya, tapi syahidnya di akhirat. Ya, kan ada syahid itu syahid dunia akhirat, mati perang itu dunia akhirat. Sehingga kalau mati tidak dimandikan, tidak disolati, jadi tidak dikafani, dikubur apa adanya. Boleh disolati, boleh tidak. Nabi pernah menyolati jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib perang Uhud. Nabi juga pernah tidak menyolati jenazah yang mati ketika perang. Jadi boleh disolati, boleh tidak. Tapi dikubur apa adanya dengan bajunya yang bersih darah. Sebab nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan baju yang bersifat darah dengan wangi seperti kasturi. Nah, seperti itu. Itu mati syahid dunia akhirat. Ada yang mati syahidnya dunia tidak mati syahid, tapi menurut Allah di akhirat orang ini mati syahid. Sehingga ketika dia mati tetap dimandikan, dikafani, disolati. Tapi statusnya syahid. Contohnya mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan bangunan, ya, termasuk longsor, mati terbakar, ya. Tapi jangan kemudian gak bisa renang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya lihat mati syahid ya Allah. Ya ini bunuh diri ini. Ya, bunuh diri. Ya, jangan tembok mau roboh disenggol-senggol. Syahid ya Allah. Syahid ya Allah. Ya dah ada. Ini kalau kena ya bunuh diri. Terus mati terkena penyakit taun, mati terkena penyakit sil. Apa itu asilu? Asilu TBC. Mati terkena penyakit kanker, mati terkena penyakit mabetun, yaitu penyakit perut. Matinya seorang wanita saat melahirkan, nifas, meninggal, bayinya selamat, ibunya meninggal. Itu syahidah. Nah Ustaz, di dunia itu dia wanita itu tidak pernah pakai jilbab ya Ustaz. Ketika melahirkan meninggal, masa syahid? Ya, semua dilihat proses hidupnya. Ya, tidak langsung divonis syahid. Ya dilihat bagaimana hidupnya selama di dunia. Wallahu a'lam wa bishawab. Masih banyak. Tentunya ada 14 ciri orang yang mati syahid, bukan syahid perang, bukan syahid perang. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.